Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Ya kembali lagi ya di dalam mengisi kemerdekaan ini kita nggak segan-segan ngomong ini ya. Ya artinya nggak bosen-bosen gitu ya. Nah kita merdeka itu beda loh dengan negara-negara lain ya. Kita tuh merdeka itu kan memang betul-betul murni dari perjuangan bangsa kita sendiri. Murni loh. Betul-betul berjuang, bukan hasil pemberian, enggak. Ya, maka kita lihat ya, bagaimana dulu perjuangannya Jenderal Sudirman gitu kan mas? Ya, ya itu ya kalau dari sisi militer gitu ya mas ya. Ya kalau dari sisi pejuang-pejuang lain kan banyak sekali zaman itu ya. Dari rakyat umum, ya apalagi para ulama, para kiai, para santri itu sangat luar biasa. Apalagi pada saat mempertahankan kemerdekaan. Jadi artinya merdekanya kita itu bukan hasil pemberian tunda, tapi murni benar-benar hasil perjuangan menumpahkan darah gitu kan. Dan lain sebagainya, itu semuanya menjadi ya pengorbanan yang sangat luar biasa. Bahkan saat mempertahankan kemerdekaan pun juga sama setelah kita proklamasi kemerdekaan ya. Kita kan juga kenal tuh yang namanya Hari Pahlawan gitu ya mas. Ya Hari Pahlawan kan tanggal 10 November itu ya mas. Nah itu kan berarti kan setelah merdekanya kita itu juga ya karena itu kita bukan hasil pemberian ya. Mereka tuh yang pengen kembali lagi ke sini yang menjajah kita dulu itu. Maka pada saat itu kan yo sekutu ya yang ingin melucuti Jepang itu kan. Itu juga kan yo ke Indonesia itu kan. Ya sekutu itu yo Inggris, tentaranya itu kan. Ya Inggris juga Gurkha gitu kan dari India itu. Ya juga ditunggangi oleh Belanda juga ya, pengen kembali lagi ke Indonesia kan begitu. Artinya kembali itu ya pengen menjajah kembali gitu kan. Coba bayangin ya bagaimana peristiwa 10 November itu, pertempuran yang sangat luar biasa ya, sampai-sampai itu kan kalau tidak salah pada tanggal 22 Oktober 1945 itu kan kiai besar kita ya ulama besar kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sampai mengeluarkan seruan jihad ya, buat umat Islam itu kan. Wah, bayangin ya, karena tidak mau penjajah itu kembali lagi ke Indonesia sampai dikeluarkan istilahnya apa itu ya jihad gitu kan ya, resolusi jihad. Nah ini karena yang mengeluarkan itu adalah beliau ya ulama besar kita ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat itu. Ya tentu kiai-kiai lain itu akan sami'na wa ata'na kan begitu. Ya mengikuti gitu kan, ya mendengarkan dan mengikuti. Lalu apa? Mempersiapkan semuanya kan begitu. Untuk berangkat ke Surabaya. Karena saat itu sekutu datang ke Surabaya gitu ya. Untuk memperjuangkan bangsa kita ini. Maka tidak heran banyak sekali para ulama, para kiai, para santri ya, yang berbondong-bondong datang ke Surabaya ke sana. Tidak hanya rakyat Surabaya saja, ya rakyat sekitarnya, termasuk yang jauh-jauh. Ya kita juga kenal ya. Ya dulu ada ya kiai dari Cirebon ya, dari Buntet Pesantren Cirebon, Kiai Haji Abbas Abdul Jamil. Ya, beliau ini kan pahlawannya salah satu pahlawan daripada pertempuran Surabaya ini. Yang mana beliau ini adalah singanya pasukan 10 November gitu kan. Ya, panglima dari Cirebon, dari pesantren Buntet ya. Yang mana beliau ini juga termasuk sebagai pahlawan nasional gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan suruhan jihadnya Ki Haji Hasyim Asy'ari ini, wah semuanya bertekad
berjihad ya demi apa ini? Demi mempertahankan negara, ya. Mempertahankan bangsa dan negara, tanah air, bukan sekedar mempertahankan agama, enggak, mempertahankan tanah air supaya nggak dijajah kembali. Ya. Bayangin, maka ya tidak heran yang namanya hubul watal minal iman itu ya tidak heran. Bahwa cinta tanah air itu adalah bagian daripada iman itu ya kita nggak heran. Ya memang buat kita ya sebetulnya kan tidak hanya orang Islam saja ya, di luar Islam pun sama ya, ikut berjuang ya, saling bahu membahu gitu kan. Apalagi orang Islam yang memang sudah ada deklarasi ya resolusi jihad ini. Orang yang kalau udah ngomong jihad ya udah ya. Nah orang Islam mengatakan jihad ya udah selesai. Artinya selesai di sini urusannya ya udah hidup atau mati. Udah itu aja. Nggak mikir apa-apa lagi. Dan ini disambut dengan sangat luar biasa oleh para santri, oleh para kiai. Ya maka tadi ya di antaranya ya panglimanya Pertempuran Surabaya ya Kiai Haji Abbas ya Abdul Jamil yang dari Buntet pesantren ini berangkat ke Surabaya. Ya tentu dengan para pengawalnya juga dengan para santri gitu kan, tidak hanya dari Buntet, dari pesantren Ciwaringin juga gitu kan. Ya kebetulan saya memang alumni sana ya. Jadi saya ngerti ceritanya. Ya. Aduh, ini kalau cerita begini memang luar biasa ya. Dia berangkat, ya sebetulnya nggak langsung ke Surabaya, mampir ke Rembang dulu. Sana ketemu banyak kiai Abbas ini. Nah, ketemu dengan kiai-kiai yang mau berangkat ke Surabaya. Ya termasuk para pengikut-pengikutnya, para santri-santrinya. Banyak. Ya. Sampai pada saat sebelum pecah pertempuran yang dahsyat itu, ya, kan Bung Tomo kita kenal ya, bagaimana orasinya itu lewat radio gitu kan Mas, yang membakar semangat rakyat Surabaya untuk berjuang gitu kan, untuk mempertahankan ya kemerdekaan gitu kan dari sekutu. Wah, dengan cara menggebu-gebu kalau kita lihat itu pidatonya dengan pekikan Allahu Akbar dan seterusnya gitu kan. Tapi itu pun ya belum selesai, belum dimulai ya, karena saat itu ya Hasyim Asy'ari sih masih menunggu, sabar sih ya. Jangan dulu kita mulai pertempuran, ini kita masih menunggu singa dari Jawa Barat gitu kan. Nah, kan Jawa Barat ya itu tak lain adalah Kiai Abbas Abdul Jamil ini. Ya setelah beliau datang, barulah pertempuran itu dimulai. Artinya para pejuang bangsa Indonesia itu kan, baik rakyat biasa, apakah para laskar, atau para santri, para ulama, para kiai itu kan, itu betul-betul berjuang, ya saling bahu membahu, baik itu orang Islam maupun orang non Muslim, ya semuanya saling bersatu, ya sampai jenderal dari sekutu saja ya kalah ya Mas ya meninggal gitu kan, peristiwa Surabaya. Ya walaupun pada akhirnya memang ya pasukan kita terdesak gitu ya, tapi ini menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia itu masih ada, Indonesia itu udah merdeka gitu loh. Nah, sehingga simpati di dunia itu akhirnya kuat sekali bahwa Indonesia itu memang sudah merdeka. Tidak boleh untuk kembali lagi ke Indonesia untuk melakukan penjajahan. Bayangin itu ribuan rakyat itu yang meninggal di Surabaya. Ya, baik dari kalangan rakyat biasa, santri dan sebagainya banyak. Walaupun juga kalau kita cerita soal masalah ini banyak juga peristiwa-peristiwa yang ya kalau secara akal tidak masuk akal. Itu ya ada. Ini kan. Ya kalau kita yang tahu dari cerita ya, ceritanya para orang-orang yang mengetahui ya juga kalau kita lihat di medsos juga ada ceritanya itu. Ya, bagaimana kemampuan dan keahlian ya orang-orang yang punya daya dilindungi itu ya saat itu. Ya Kiai Abbas ini kan.
Itu kan tidak hanya orang dengan senjata. Kalau orang kita saat itu kan bagaimana iso melawan sekutu yang sangat luar biasa persenjataannya zaman itu, bukan? Itu kan, Mas. Ya. Nah, kita kan paling apa toh? Senjata pun mungkin senjata peninggalan Jepang saat itu. Itu kan, Mas. Itu kan hanya 1-2 yang make, itu kan tidak semua pejuang make kan, enggak. Wah, lain-lainnya kan pakai bambu runcing gitu kan, pakai apa itu kan. Oke, Abbas tuh pakai ya kanuragan yang memang sangat dikenal kemampuannya gitu kan. Nah, maka ada cerita juga yang bahwa Ki Abbas ini dengan berdoa itu penumbuk padi itu juga bisa menjadi senjata. Itu kan banyak sekali penduduk padi yang ada di masyarakat Surabaya sana yang keluar dengan sendirinya berterbangan itu untuk menggempur musuh-musuh dari sekutu itu. Itu kan suatu keanehan ya. Ini ada cerita begitu. Termasuk juga pesawat-pesawat terbang yang melintas di Surabaya dari sekutu itu kan ada beberapa yang meledak gitu kan. Artinya ya secara logika tidak mungkin bisa ditembak oleh senjata-senjata yang minimalis saat itu kan, ibaratnya yang nggak canggih, pesawat jauh gitu kan. Tapi kan ceritanya ya salah satu kemampuan dari Kiai Abbas ini juga dengan sandal bakyaknya itu bisa menjatuhkan pesawat. Ini kan sangat luar biasa. Ini ada yang seperti itu juga ya, ada sisi hal-hal yang lain juga. Ya semuanya itu ya bukan masalah ngomong soal masalah ini ya, tapi bagaimana gigihnya perjuangan kita. Nah, ini yang harus dihargai oleh bangsa kita. Ya. Oleh rakyat kita sekarang ini, ya ayo kita jangan sampai terjadi perpecahan. Persatuan dan kesatuan ini harus kita pertahankan. Wa tasibu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, itu loh masalahnya. Nah, orang Islam kan harus ngerti ini, udah tahu gitu loh. Ya, bahwa kita tuh tidak boleh saling bercerai-berai. Kalau bercerai-berai ya sudah, nanti bubar negara kita. Moga-moga apa yang selama ini kita lihat ya, moga negara kita sekarang ini, pemerintah sekarang ini bisa mempersatukan kembali. Ayo bagaimana solusinya? Cari solusi yang benar. Ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C yang saling bertengkar, saling bermusuhan, saling mencaci maki. Ayo bagaimana solusinya? Mesti bisa, ya. Asalnya bisa. Ingat bahwa tujuan daripada kemerdekaan kita adalah supaya rakyat itu menjadi tentram, damai, ya, menjadi makmur, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.